Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada babu maja'a fir ruqa wat tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah, ruqyah dan jimat. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang kedua di dalam bab ini. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, dan at-tiwalah, pelet, itu adalah syirik. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan makna hadis ini. Kata beliau, at-tamaim, yang dimaksud dengan tamimah, syai'un yu'allaku 'alal auladi minal 'ain, sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak untuk mencegah penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia, dan yang sering terjadi adalah anak-anak, sebab anak-anak yang pada umumnya sering dipandang karena masih lucu-lucunya, menggemaskan. Para ulama menjelaskan, pandangan mata yang bisa menyebabkan sakit ini terjadi pada dua kondisi. Pertama, yang memandang itu memiliki sifat hasad. Memiliki sifat hasad. Yang kedua, pandangan takjub. Pandangan takjub tanpa mendoakan yang dipandang. Mendoakan yang dipandang adalah solusi supaya yang dipandang itu tidak terkena penyakit ain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ain haq. Penyakit ain itu benar adanya. Jadi hanya karena pandangan mata manusia bisa menyebabkan orang yang dipandang itu terkena penyakit ain. Dan itu hanyalah sebab. Kita harus meyakini itu semua hanyalah sebab. Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan. Bukan karena matanya punya kehebatan, bukan. Itu hanya sebab Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Beliau memandang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Jadi ceritanya, sahabat Sahal bin Hunayf ini
buka baju untuk mandi di sungai. Buka baju bagian atasnya. Ternyata kulitnya itu sangat putih mulus. Kata sahabat Amir bin Rabi'ah, lebih mulus dari seorang wanita perawan yang dipingit. Maka seketika itu juga, saking takjubnya dia melihat kulitnya, seketika itu juga dia jatuh pingsan, hampir saja mati. Kemudian beliau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Beliau bersabda, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Perhatikanlah jemaah sekalian, penyakit ain ini bisa sampai tingkatan membunuh, karena sahabat ini hampir mati. Kemudian Nabi SAW menanyakan, siapa yang kalian curigai melakukan ini? Para sahabat mengatakan Amir bin Rabi'ah. Kemudian beliau didatangkan, lalu disuruh berwudu. Kemudian sisa air wudunya yang terpercik dari tubuhnya itu dimandikan kepada sahabat yang dipandang tadi, yang kena penyakit ain, Sahal bin Hunayf. Jadi itu cara pengobatannya. Kalau kita tahu orang yang memandang, maka dia disuruh berwudu, sisa air wudunya ditampung, lalu dimandikan kepada orang yang kena penyakit ain tersebut akibat dari pandangan matanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Halla barakta alaih?" Coba kalau kamu doakan keberkahan baginya, maka dia tidak akan terkena penyakit ain. Itu jemaah sekalian solusinya. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang baik pada diri saudara kita, doakan keberkahan. Apakah pada parasnya, atau anggota tubuhnya, ketampanannya, kecantikannya, atau pada hartanya, atau kecerdasannya, apa saja yang menakjubkan, jangan kita pandang dia dengan pandangan takjub tanpa mendoakan. Doakannya adalah doakan keberkahan. Ucapkan kepadanya barakallahu fiik atau barakallahu alaik. Jadi itu adalah solusi supaya dia tidak kena ain. Iya. Masalahnya kita berdosa. Kalau sampai dia sakit, kita kena dosa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Jadi pengaruh ain itu dahsyat, bisa sampai tingkatan membunuh. Iya. Maka yang dimaksud dengan tamimah, kata beliau, adalah satu jimat yang digantungkan kepada anak-anak untuk mencegah penyakit ain. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah doa supaya anak-anak kita terhindar dari penyakit ain. Setiap orang tua harus hafal ini. Rasulullah SAW membacakan doa perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap syaitan dan dari mata yang dengki. Jadi paling tidak kita bacakan doa ini. Kita enggak perlu kita pakaikan jimat kepada anak-anak kita. Cukup kita bacakan doa kepada Allah, semoga mereka terhindar dari penyakit ain. Ya. Kalau sudah terjadi, maka solusinya ada dua. Yang pertama tadi, kalau kita tahu orang yang
memandang mereka sehingga terkena penyakit ain, kita minta dia untuk berwudu. Dan air yang jatuh dari anggota tubuhnya kita tampung lalu dimandikan kepada. Yang kedua dengan cara diruqyah. Pada bab yang ketiga Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada untuk penyakit ain yang sengatan binatang berbisa. Iya. Maka ini termasuk syirik. Kita kenakan kepada anak-anak kita jimat-jimat atau apa saja benda-benda untuk melindungi mereka dari penyakit ain, ini termasuk syirik. Idza kana al-mu'allaq minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Apabila yang digantungkan itu berasal dari Al-Quran, misalkan dia tuliskan di kertas potongan ayat-ayat Al-Quran, maka kata beliau, sebagian salaf memberi keringanan atau membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian mereka tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka menganggap itu termasuk juga terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya yang melarang adalah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kemarin sudah kita jelaskan pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah hal itu juga terlarang walaupun dari Al-Qur'an, karena 5 alasan. Yang pertama, dalil yang melarang tamimah itu bersifat umum. Dalil yang melarang tamimah, ada banyak dalil yang sifatnya umum, sehingga mencakup tamimah dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Alasan yang kedua adalah untuk menutup pintu, saddan lidzari'ah, menutup pintu jangan sampai pada awalnya jimatnya dari Al-Quran, pada akhirnya kemudian berkembang, ya sudah macam-macam bentuk jimatnya. Kemudian yang ketiga, agar tidak menghinakan Al-Quran, sebab orang yang memakai Al-Quran sebagai jimat ini, dia pasti akan datang ke WC, mungkin juga ke tempat-tempat kotor, bahkan bisa jadi ke tempat-tempat maksiat. Maka ketika dia membawa Al-Quran itu, tentunya dia akan menjadikan Al-Quran menjadi rendah atau dihinakan oleh dia sendiri. Kemudian yang keempat, hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan mereka yang kemudian tidak lagi mengagungkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk apa jemaah sekalian? Untuk dibaca, dipelajari, dipahami maknanya, diamalkan, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima adalah itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita Al-Quran untuk digunakan sebagai jimat. Iya. Bahkan riwayat sebagian salaf, sebagian sahabat membolehkan jimat dari Al-Quran, itu riwayat-riwayat yang lemah. Dan sebagian ulama juga menerangkan, kalaupun sahih, seperti ada riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menuliskan sejumlah doa dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian beliau kalungkan ke leher anaknya. Maka ini riwayat yang lemah. Kalaupun sahih kata para ulama, itu maknanya beliau ingin mengajarkan anaknya. Maksudnya dia supaya anaknya mudah menghafal, dia tuliskan, kemudian dia bawa-bawa sehingga dia bisa terus membacanya sampai hafal. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih sebagian salaf membolehkan jimat dari Al-Quran, dan itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Iya. Warruqa, kemudian beliau menjelaskan tentang makna ruqyah. Hiya allati tusamma al-azaim. Itulah yang disebut dengan al-azaim, bacaan-bacaan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu syirik. Tetapi kata beliau, wa khassa minhu ad-dalil ma khala minasyirk. Ada dalil lain yang memberikan pengkhususan ruqyah yang dibolehkan apabila tidak mengandung kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Contohnya hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan penggunaan ruqyah untuk penyakit al-ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Iya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan ruqyah itu syirik. Namun ternyata ada dalil lain yang membolehkan ruqyah apabila tidak mengandung kesyirikan. Insyaallah taala saya bacakan beberapa keterangan para ulama tentang syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan dan bagaimana cara meruqyah. Ini perlu kita jelaskan karena banyak orang terlalu meluas-luaskan, terlalu banyak tambahan-tambahan dalam meruqyah. Padahal ruqyah itu ibadah. Yang namanya ibadah harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas. Ini dua syarat ibadah yang harus selalu terpenuhi. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang meruqyah lalu dia berusaha menemukan teknik-teknik sendiri. Pada akhirnya meluas dan sudah semakin jauh dari tuntunan syariat. Apa yang dimaksud dengan ruqyah? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ar-ruqyatu al-qira'atu 'alal marid. Ruqyah itu adalah membacakan terhadap si sakit. Maksudnya membacakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran terhadap si sakit. Itu makna ruqyah. Beberapa hadis tentang cara meruqyah dan keterangan para ulama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit maka beliau membacakan untuk dirinya sendiri al-mu'awwidzat, bacaan-bacaan untuk memohon perlindungan. Contohnya kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wayanfuthu, dan beliau meniup disertai dengan sedikit ludah. Jadi beliau meruqyah dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sakit, ruqyah diri kita sendiri. Dan jangan terlalu berpikir untuk ke dokter. Ya. Kita ruqyah diri kita sendiri. Jangan cepat-cepat berpikir ke dokter, apalagi hati bergantung kepada dokter. Walaupun itu bukan hal yang tercela. Kecuali kalau hati kita bergantung kepada dokter, maka itu termasuk kategori syirik kecil.
falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha. Namun ketika sakit beliau semakin parah, akulah yang meruqyah beliau. Aisyah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diruqyah tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh, tidak tercela. Dan memang seharusnya itu yang kita lakukan. Lihat saudara kita sakit, tawarkan dia ruqyah, bacakan ruqyah. Iya, dan enggak harus minta izin. Enggak harus minta izin. Langsung aja kita bacakan. Sebelum dia meminta, karena sudah kita bahas pada bab yang ketiga, meminta-minta ruqyah itu tercelah. Orang yang meminta ruqyah tidak akan masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Namun kata Aisyah, aku mengusap tubuhnya yang sakit dengan tangannya sendiri, karena mengharapkan dari Allah keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara meruqyah, ditiup dan diusap tempat yang sakit. Namun karena tangan Nabi SAW penuh berkah, Aisyah tidak menggunakan tangannya, tapi menggunakan tangan Nabi SAW. Iya. Dalam hadis yang lain juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka al-insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asba'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang sakit atau menderita penyakit kulit semacam bisul atau luka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan jarinya. Wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard. Sufyan, salah seorang perawi hadis, meletakkan jari telunjuknya ke bumi. Kemudian beliau mengangkatnya seraya membaca. Tsumma rafa'aha. Kemudian beliau mengangkat jarinya seraya membaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jarinya, lalu jarinya ini dicolekkan ke tanah. Kemudian setelah itu beliau angkat lagi, lalu beliau baca. Apa bacaannya? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, bahwa tanah bumi kami disertai ludah sebagian kami, agar sembuh dengan sebab itu orang sakit kami dengan izin Rabb kami. Kemudian beliau usapkan ke tempat yang sakit. Ini cara lain meruqyah. Kalau ada yang sakit bisul atau luka, Nabi SAW meruqyah dengan cara seperti ini. Jarinya dicolekkan ke tanah, kemudian beliau bacakan. Beliau bacakan, lalu beliau tiup. Tiupan dengan sedikit ludah, lalu diusapkan ke tempat yang sakit. Ini salah satu cara meruqyah. Dan ada doanya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina.
Hadis yang lain yang menjelaskan tentang ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau yang sedang sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ruqyah, akshifil ba'sa atau ikshifil ba'sa rabban nas an Thabit bin Qais bin Syammas. Hilangkanlah penyakitnya wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia dari Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah yang berasal dari Bathan, satu lembah di Madinah. Kemudian beliau letakkan di bejana, lalu beliau tambahkan sedikit air, lalu beliau tiupkan dan beliau siramkan kepada sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud. Jemaah sekalian, inilah beberapa hadis tentang ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sebutkan ucapan-ucapan para ulama tentang cara meruqyah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah adalah komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa yang berkedudukan di Makkah dan Madinah. Wa hiya takunu bil qira'ah wa nafsi 'ala al-marid. Cara meruqyah itu adalah dengan membaca dan meniup kepada orang yang sakit. Jadi bacaan disertai dengan tiupan. Sawa'un kana yarqi nafsahu aw yarqiyahu ghairuhu. Sama saja dia meruqyah dirinya sendiri atau orang lain meruqyahnya. Wa minha qira'atul Qur'an fil ma' lil marid wa syurbuhu iyyahu. Demikian pula boleh dengan cara membacakan Al-Qur'an di air, kemudian diminumkan kepada si sakit. Jadi dua cara, bisa kita bacakan Al-Qur'an secara langsung kemudian tiup, atau bacakan di air lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Dan ini juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan tabi'in yang meruqyah dengan cara seperti itu, bacakan di air, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit. Itu yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Disebutkan dalam fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah, farruqyah takunu bil Qur'an wa bid da'awat at-thayyibah ala mahallil alam, yanfuthu ala mahallil alam fi sadrihi aw ra'sihi aw yadihi aw rijlihi. Ruqyah itu dilakukan dengan cara membacakan Al-Qur'an dan doa-doa yang baik, yaitu doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan pada anggota tubuh yang sakit disertai dengan tiupan. Apakah sakitnya di dadanya, kepalanya, tangannya, atau kakinya? Bacakan di situ, lalu tiupkan di situ. Beliau juga berkata, ar-ruqyah takunu 'alal marid bin nafthi 'alaih wa takunu fi ma'in yashrabuhu al-marid aw yatarawwash bihi. Meruqyah kepada orang yang sakit itu adalah dengan membacakan ruqyah kemudian meniupnya. Juga boleh dibacakan di air lalu diminumkan kepadanya dan dimandikan.
Kemudian beliau juga berkata, wala haraj fil qiraati fil ma' wa zait fi ilajil marid wal mashhur wal majnun. Dan tidak mengapa membacakan ruqyah di air atau di minyak untuk mengobati orang sakit, orang yang disihir atau orang gila. Walakinnal qira'a 'ala marid bin nafthi 'alai aula wa afdal wa akmal. Akan tetapi membacakan langsung kepada si sakit disertai dengan tiupan kepadanya itu yang lebih bagus, lebih afdal dan lebih sempurna. Disebutkan dalam kitab Risalatus Syirki wa Madhahiruhu oleh Asy-Syaikh Mubarak bin Muhammad Al-Mili Al-Jazairi rahimahullah. Wasifatur ruqyah, dan cara meruqyah itu adalah ayyaqra al-qari'u ala mahallil alam au ala yadayhi lil mashi bihima. Orang yang meruqyah itu dia bacakan di tempat yang sakit atau dia bacakan kedua tangannya, kemudian dia usapkan tempat yang sakit tersebut. Au fi ma'in wa nahwihi, atau bisa juga dia bacakan di air atau benda yang cair yang semisalnya. Wa yanfuthu athar al-qira'ah nafthan khalian minal bazaq. Kemudian setelah baca dia tiupkan ke tubuh yang sakit, namun tiupan tanpa disertai ludah. Wa innama huwa nafsun ma'ahu balal minarik, melainkan hanya tiupan dan sedikit ludah, bukan meludah. Jadi maksudnya di sini bukan meludah, tapi meniup dengan sedikit ludah. Jamaah sekalian, itulah keterangan para ulama tentang cara-cara meruqyah. Kemudian satu lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakitnya yang beliau derita setelah masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meruqyahnya, melainkan beliau hanya mengajarkan kepadanya cara meruqyah. Kemudian dia meruqyah dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Wa qul, kemudian bacalah bismillah thalathan. Baca bismillah 3 kali. Bismillah saja. Wa qul sab'a marratin. Kemudian ucapkan 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kemampuannya atau kekuasaannya dari kejelekan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Iya. Jamaah sekalian, inilah beberapa hadis dan keterangan para ulama tentang cara meruqyah. Jadi kesimpulannya, meruqyah itu ternyata mudah. Cukup kita bacakan Al-Quran dan tiupkan. Hanya saja jamaah sekalian, pengaruh kesolehan orang yang membaca itu juga bermanfaat dalam ruqyah. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah yang diruqyah orang kafir, bahkan yang digigit oleh binatang berbisa.
hanya dibacakan sekali saja surat Al-Fatihah, seketika itu juga dia sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Artinya apa? Orang yang meruqyah itu sepatutnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menguatkan harapannya, dan lebih bergantung kepada Allah. Jangan sedikit pun dia bergantung kepada dirinya. Ini yang perlu diluruskan. Pada hakikatnya peruqyah itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali seseorang yang meruqyah itu mengandalkan dirinya sendiri. Makanya kata para ulama, ruqyah itu dibolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kita meyakini ruqyah itu hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Dan penyelisihan terhadap syariat ini jemaah sekalian ada 3 macam. Yang pertama, yang mengandung syirik, seperti ruqyahnya para dukun. Mereka bacakan mantra-mantra. Mereka bacakan mantra-mantra untuk minta pertolongan syaitan, atau mereka menyembelih hewan supaya setannya mau bantu. Ini ruqyah yang syirik. Bentuk yang kedua yang mengandung bid'ah. Mungkin tidak syirik, tapi mengandung bid'ah. Misalkan dia ciptakan cara-cara meruqyah tersendiri yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang mengandung maksiat. Ini ruqyah yang menyelisih syariat, yang mengandung maksiat. Contohnya dia meruqyah wanita, lalu dia pegang. Ini enggak boleh, walaupun secara tidak langsung. Ini tidak dibenarkan. Ya, apalagi sampai berdua-duaan atau sampai campur baur. Cukup yang hadir, kalau mau diruqyah itu perempuan, cukup yang hadir adalah peruqyah itu yang sakit dan disertai mahramnya. Disertai mahramnya. Ya. Dan lebih bagus lagi, meruqyahnya dari balik hijab. Ya. Kalau sampai campur baur, ya. Pernah saya lihat di satu tayangan, meruqyah banyak orang, campur baur laki-laki perempuan. Kemudian perempuannya sudah pada kesurupan sampai aurat mereka tersingkap. Nah, ini tidak patut. Ini contoh ruqyah yang menyelisih syariat. Apakah mengandung syirik, bid'ah atau maksiat? Maka ini syarat yang kedua, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Kemudian syarat yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang dipahami. Maksudnya bahasa yang dipahami di sini adalah Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang meruqyah dengan bahasa daerah. Iya. Bahasa yang tidak jelas. Dan ternyata bahasa yang mereka pakai itu mengandung mantra permohonan kepada syaitan. Iya. Jadi harus pakai bahasa yang jelas, yang tidak mengandung keraguan, tidak mengandung syubhat. Apalagi jelas-jelas itu adalah permintaan kepada syaitan.
Maka ini jemaah sekalian, 3 syarat ruqyah yang dibolehkan. Baik. Ini sekilas tentang ruqyah. Kita lanjutkan. Kata penulis, wattiwalah syai'un yasna'unahu. Adapun yang dimaksud dengan tiwalah, sesuatu yang mereka buat, yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka buat itu bisa menjadikan seorang wanita lebih dicintai suami, atau suami lebih dicintai wanita atau istrinya. Iya. Ini yang disebut dengan apa? Pelet. Iya. Jadi ini termasuk kategori jimat sekaligus juga sihir. Insyaallah taala nanti akan datang bab lebih detail lagi yang membahas tentang sihir. Iya. Dan di sini ada faidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang cincin kawin atau cincin pertunangan. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan tentang hal ini. Kata beliau, sebagian orang mereka meyakini selama cincin itu masih dikenakan oleh pasangan tersebut, maka hubungan mereka akan langgeng. Maka ketika itu cincin yang mereka pakai menjadi jimat, menjadi syirik. Kalau mereka meyakini bahwa pakai cincin itu atau melepaskannya berpengaruh pada kelanggengan rumah tangga. Iya. Kemudian kata beliau, Kalaupun tidak ada keyakinan tersebut, maka ada tukar cincin seperti ini bukan budaya kaum muslimin. Kata beliau, itu adalah budaya orang-orang Nasrani. Iya. Kalau dalam Islam cukup mahar. Mahar itu adalah laki-laki memberikan kepada wanita, bukan saling memberikan. Iya. Apalagi saling memakaikan. Terlebih lagi kalau saling memakaikan padahal mereka belum nikah. Sudah yang laki-laki pegang tangan perempuannya, perempuan pegang tangan laki-lakinya, kemudian saling memasukkan cincinnya. Tentu tidak halal mereka berpegangan padahal mereka belum nikah. Jadi kalaupun tidak ada keyakinan tadi, itu juga tetap terlarang. Karena itu bukan budaya kaum muslimin, itu budayanya orang-orang Nasrani. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian kata beliau, kalau itu cincin emas, maka bertambah lagi keharamannya bagi laki-laki. Kalau itu cincin emas, karena Rasulullah SAW telah melarang laki-laki mengenakan emas. Dan juga terlarang bagi wanita apabila terlihat oleh selain suaminya atau mahramnya. Namanya juga perhiasan. Perhiasan itu untuk mempercantik. Dan wanita itu mempercantik dirinya hanya khusus bagi suaminya. Jadi jangan salah kaprah. Wanita itu boleh pakai perhiasan, kemudian semua orang bisa lihat, tidak. Hanya khusus bagi suaminya. Iya. Tapi sayang sekali sebagian wanita di rumah enggak berhias. Iya. Mau keluar malah heboh. Iya. Heboh dandanannya. Ini sangat disayangkan, malah terbalik. Iya. Jadi itu hal-hal yang haram terkait dengan cincin. Kalau tidak mengandung yang haram, pada dasarnya itu adalah hal yang mubah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan sunnah. Ya.
tapi minimalnya mubah. Laki-laki pakai cincin, selama itu bukan cincin emas dan tidak ada keyakinan-keyakinan yang syirik, seperti meyakini cincinnya itu bisa memberi manfaat, maka pada asalnya adalah mubah. Iya. Dan wanita boleh pakai emas, namun dengan syarat hanya terlihat oleh mahramnya atau suaminya. Baik. Jadi inilah 3 macam kesyirikan yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama ruqyah, yang kedua jimat, yang ketiga at-tiwalah. Dan at-tiwalah ini juga termasuk jenis sihir. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang membahas tentang sihir. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, untuk ruqyah ada peruqyah itu kalau misalkan melakukan ruqyah mereka ngajak ngobrol yang di ruqyah. Apa kek? Orang yang di ruqyah ini diajak ngobrol atau nggak tahu setannya atau apa gitu. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Apakah hal itu diperbolehkan? Terus untuk ruqyah ini apakah boleh dikomersilkan atau tidak? Jazakallahu khair. Apa? Boleh dikomersilkan atau enggak? Boleh dikomersilkan. Baik. Yang pertama, mengajak ngobrol jin yang masuk ke dalam tubuh orang sakit. Kalau mengobrolnya sekedar keperluan dan tidak terlalu lama, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Contohnya apa? Kita sekedar mengatakan kepadanya untuk bertobat kepada Allah. Kita dakwahi dia. Bertobat kepada Allah. Kalau dia kafir, ajak masuk Islam. Dan ingatkan apa yang dia lakukan ini adalah zalim, mengganggu manusia. Kemudian perintahkan dia keluar. Iya. Kalau cuma sebatas itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau pakai tanya alamat di mana, macam-macam pertanyaannya. Dan yang paling tercela adalah menanyakan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan ruqyah tersebut. Iya. Dan jangan sekali-kali jamaah sekalian kita percaya ucapan jin apabila terkait dengan orang lain. Misalkan dia mengatakan, saya disuruh oleh si fulan. Nah ini jangan ditanyakan seperti ini. Siapa yang nyuruh kamu? Iya. Ini nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Dan dia bisa jadi membuat kita bertengkar, ya, mengadu domba. Saya disuruh oleh si fulan. Ya. Ini bahaya. Jangan sekali-kali percaya kepada jin tersebut. Atau dia ngasih syarat-syarat. Ya sudah, saya mau keluar tapi syaratnya ini, syaratnya itu. Ini jangan didengarkan. Iya. Jadi sekedar kita ngajak dia bertobat, ingatkan kesalahannya dan suruh keluar, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dikomersilkan? Kalau dikomersilkan dalam artian seperti dibuat klinik ruqyah atau dikasih pengumuman siapa yang mau meruqyah datang ke sini, maka jemaah sekalian, hal ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari salaf, dari ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan para ulama di masa ini melarang hal tersebut. Melarang hal tersebut. Karena minimal ada 3 alasan. Yang pertama, tidak dicontohkan oleh salaf, padahal mereka luar biasa dalam meruqyah. Artinya mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Bacaan mereka
lebih Allah kabulkan dibanding kita. Kan sudah jelas. Mereka lebih soleh, mereka lebih beriman, mereka lebih berilmu. Tapi kenyataannya tidak ada ulama salaf yang mengumumkan saya sudah terbukti, ya. Misalkan meruqyah hebat, datanglah kepadaku, atau membuka praktek ruqyah. Tidak, jemaah sekalian. Kemudian sebab yang kedua adalah itu sama saja kita mengajak orang minta ruqyah, padahal minta ruqyah itu tercela, hukumnya makruh. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Iya. Jadi meruqyah itu tercela, minimalnya makruh. Orang yang meminta ruqyah tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maksudnya bukan tidak masuk ruqyah, tidak masuk surga sama sekali, bukan. Dia tidak masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, yang lebih berbahaya adalah membuka pintu-pintu fitnah. Maksudnya membuka pintu kesesatan. Dan itu betul-betul sudah terjadi. Ada sebagian orang, mereka memandang para peruqyah itu sudah tidak ada bedanya dengan para dukun. Ya. Orang-orang awam, dia mengira orang ini setiap hari kerjaannya meruqyah, sibuk meruqyah, sudah banyak jin yang dia taklukkan, ya. Sampai-sampai dia buka klinik ruqyah, sampai-sampai mereka melihat dia hebat, dia punya kemampuan khusus. Padahal tidak sama sekali, jemaah sekalian. Setiap orang bisa meruqyah, enggak ada kemampuan khusus dia jago ruqyah, tidak ada. Ya. Maka pada akhirnya mereka mengkultuskan dia. Hampir-hampir mereka perlakukan dia seperti para dukun. Dan bahkan jemaah sekalian, si peruqyah itu sendiri bisa saja terjerumus di dalam hal ini. Ya. Karena saking sibuknya meruqyah sehingga melalaikan majelis-majelis ilmu, maka dengan mudahnya syaitan menjerumuskan mereka. Ya, ada para peruqyah yang sampai mengira dia punya kemampuan khusus. Ini enggak ada bedanya dengan para dukun. Padahal bukan karena kemampuan kita, jemaah sekalian. Ruqyah itu hanya sebab Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Ya. Kemudian juga para penuntut ilmu, para ulama kita di masa ini mengingatkan, sibuk dengan ruqyah ini bisa jadi tipuan syaitan, sehingga para penuntut ilmu itu tidak lagi sibuk di majelis-majelis ilmu. Ya. Ini bisa jadi permainan setan. Banyak pasien yang perlu diurus. Makanya pernah terjadi di negeri Yaman, di dekat ma'hadnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah. Ada orang yang diganggu jin, kesurupan, diruqyah. Kemudian jin itu berbicara. Kata jin itu, saya enggak mau keluar kecuali yang ruqyah saya Syekh Muhammad. Lalu mereka akhirnya datang kepada Syekh, minta Syekh untuk meruqyah karena jinnya mempersyaratkan itu. Kata Syekh, bilang sama dia, saya sibuk. Ya. Saya sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Artinya apa? Syekh paham ini permainan setan. Dia mau memalingkan Syekh dari kesibukan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini hati-hati. Ini termasuk permainan syaitan. Iya. Dan jemaah sekalian, yang terbaik adalah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang minta ruqyah, beliau ajarkan kepadanya cara meruqyah. Beliau ajarkan kepadanya cara membentengi dirinya dari gangguan syaitan dan mengobati gangguan syaitan tersebut. Ini yang terbaik. Jadi kita enggak repot dan dia juga tidak lagi minta ruqyah.
Iya. Dan kadang jemaah sekalian, orang yang diganggu oleh syaitan kemudian sakit, kadang itu lebih baik baginya daripada sehat. Kenapa? Karena ketika dia sakit, diganggu oleh syaitan, dia berusaha melawan setan itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia sudah sembuh, dia seakan-akan lupa. Dia tidak lagi menjaga zikir-zikirnya, dia tidak lagi menjaga amalan-amalannya. Iya. Jadi yang harus kita lakukan bukan sibuk dengan ruqyah atau mengadakan pelatihan-pelatihan ruqyah, tetapi mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Para ulama menceritakan di selatan Saudi Arabia, di selatan Saudi Arabia dahulu adalah daerah yang banyak sekali praktek sihir, banyak sekali praktek perdukunan, dan banyak orang yang diganggu oleh para jin. Maka masuk ke sana Syekh Abdullah Al-Qarawi, salah seorang ulama di masa itu, di abad ke-12 atau 13 Hijriah. Syekh Abdullah Al-Qarawi, apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Beliau tidak sibuk dengan ruqyah, tetapi yang beliau sibukkan adalah mengajarkan tauhid, mengingatkan bahaya kesyirikan. Selang beberapa waktu, banyak orang yang tadinya sakit, diganggu oleh para jin, alhamdulillah dengan sendirinya dia sembuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya. Enggak perlu diobati. Kalau dia diganggu jin, enggak perlu diobati. Ajarkan kepada dia tauhid yang benar, ajarkan kepadanya ibadah yang benar. Jinnya lari sendiri, enggak tahan jin sama orang seperti itu. Ya. Kalau orang yang bergelimang dengan dosa, ibadahnya tidak benar, imannya tidak kuat, inilah tempat-tempat setan itu masuk dalam tubuh-tubuh manusia. Ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita ruqyah orang itu, kalau dia tidak menjaga diri, besok jinnya masuk lagi. Terus seperti itu. Kita dipermainkan oleh jinnya. Kalau jinnya yang sebelumnya enggak masuk, temannya yang masuk. Seperti itu terus. Kita ruqyah dia, capek-capek, dia enggak menjaga diri. Besok jinnya datang lagi. Jangankan besok, baru pulang sampai ke rumah, jinnya sudah balik lagi. Atau temannya yang lain. Jadi jemaah sekalian, umat ini yang mereka perlukan adalah pendidikan tauhid, pendidikan agama. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan disibukkan dengan persoalan ruqyah. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama ini Ustaz, kalau yang dicontohkan sahabat dengan menukar dikasih domba 30 ekor itu, apakah itu bisa dikatakan komersil? Ya. Ini pertanyaan bagus. Para sahabat ketika itu dikasih upah meruqyah. Dikasih upah meruqyah. Ini tidak masalah. Tidak masalah. Diupah ketika meruqyah. Ini boleh. Tapi kita, yang saya permasalahkan tadi, yang dilarang para ulama adalah semacam membuka klinik ruqyah. Ya. Jadi dia sudah jadi sebagai profesi. Nah, itu yang tidak benar. Ya. Kalau sekedar kita meruqyah kemudian orang ngasih upah, itu halal. Boleh. Seperti para sahabat dulu meruqyah orang yang sakit lalu dikasih beberapa ekor kambing. Ya. Maksudnya yang kita bahas tadi, yang tercela adalah kalau itu kemudian dijadikan sebagai sebuah profesi. Ya, dengan beberapa hal-hal yang mudarat itu tadi. Ya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya hanya ingin melihat
daripada buku ini pun juga Ustaz, bahwa pada prinsipnya memang kita punya tujuan yang sama untuk bagaimana kita menghilangkan syirik pada setiap manusia, musyrik pada setiap manusia, bid'ah juga khurafah. Ini tujuan, Pak. Ini tujuan yang harus. Saya rasa kita tidak berbicara substansi, karena hampir semua di Indonesia ini kebanyakan adalah pola yang dilakukan abad-abad lama yang muncul pada saat sekarang. Yang perlu kita pikirkan sekarang ini bagaimana cara dakwah untuk menyelesaikan permasalahan ini dari kita. Apakah hanya cukup dengan duduk ini mendengarkan ilmu, sedangkan luar begitu banyak. Mari kita lihat di surat As-Saffat ayat 10 ayat 11. Allah sendiri sudah berfirman, lakukan maka ya ayyuhalladzina amanu hal adul tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini mungkin kesempatan yang baik bahas masalah itu, karena saya yakin orang yang mendengarkan di sini itu paham betul syirik itu sudah berada di mana-mana. Nah, sekarang solusi yang harus kita pikirkan dengan kondisi seperti ini bukan membahas masalah itunya. Saya yakin kok yang namanya apapun yang dilakukan itu udah banyak salahnya kita ini dalam amal. Ingin meluruskan bagaimana amalan agama, cuman bagaimana yang harus kita lakukan. Apakah cuma mencari khutbah saja? Apakah kita hanya memberikan itu seperti ini saja tanpa memotivasi diri kita untuk mendakwahkan agama? Bilisan kita lakukan, bilhal harus kita lakukan. Seperti apa? Malah ini tujuan kita sama. Bagaimana sekarang menghilangkan itu? Pak Mimi menyatakan di sini begitu banyak. Ini baru sedikit. 179 disampaikan banyak sekali, Pak, sifat ini. Bagaimana merealisasikan ini? Baik. Ini mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Jamaah sekalian, sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, maka Allah telah menjelaskan kewajiban kita ada 4. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyampaikan, yang keempat sabar. Itulah kewajiban yang dijelaskan dalam surat Al-Asr. Semua orang merugi kecuali yang menjalankan 4 kewajiban ini yang dibahas dalam kitab Thalathatul Usul di bab yang pertama. Ini saja 4 kewajiban kita secara global. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluknya untuk menjelaskan kewajiban mereka kecuali surat ini, maka itu sudah cukup. Surat Al-Asr menjelaskan 4 kewajiban. Pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyampaikan, yang keempat sabar. Jadi ini saja kuncinya. Hanya saja orang berbeda-beda dalam usahanya. Ya. Ada orang yang semangat menuntut ilmu, ada yang sekedarnya saja, sekedar mengisi waktu luang. Ada yang semangat mengamalkan, ada yang semangat berdakwah. Dia berdakwah baik di majelis-majelis ilmu, dia juga berdakwah di rumahnya, di jalan, di pasar, di tempat kerjanya. Jadi disitulah perbedaannya. Maka siapa yang
lebih baik di dalam mengamalkan 4 hal ini, tentu dia yang lebih banyak pahalanya, yang lebih besar pahalanya dan lebih baik di sisi Allah. Tapi jemaah sekalian, harus kita waspadai di sini, kebaikan itu bukan sekedar dilihat dari jumlah. Artinya apa? Bukan sekedar dilihat dari banyaknya usaha kita. Kita rajin berdakwah misalkan, itu penting. Ini yang masih kurang pada kita. Padahal orang-orang kafir itu, para pendeta misalkan, itu banyak yang rela tinggal di hutan-hutan. Ya, di pedalaman Papua itu jamaah sekalian, itu banyak para pendeta dari Eropa. Di pedalaman Afrika juga seperti itu. Ya, ini semangat mereka. Nah, semestinya kita yang mengajarkan yang benar harusnya lebih semangat lagi. Ini banyak yang kurang pada diri kita. Tapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, itu bukan ukuran utama. Itu bagus, semangat kita berdakwah, bukan hanya di masjid, tapi di seluruh tempat, bahkan di tempat maksiat sekalipun. Tetapi jangan jadikan itu sebagai ukuran utama. Namun ukuran utama itu adalah 2 hal, ikhlas dan ittiba. Kita lakukan itu ikhlas karena Allah, dan ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidaklah berdakwah kecuali berdasarkan ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah bahas pada bab tentang dakwah. Para ulama menjelaskan ilmu yang kita harus miliki di dalam dakwah itu ada 3. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan, ilmu tentang cara menyampaikan, dan ilmu tentang orang yang disampaikan dakwah tersebut. Iya. Ini dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga dalam bab tersebut, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mementingkan tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan. Jadi jangan lihat banyaknya saja, namun yang lebih kita perhatikan adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode dakwah beliau? Bagaimana cara dakwah beliau? Sebab walaupun kita rajin berdakwah, tapi ternyata kita belum memiliki bekal ilmu yang cukup, sehingga akhirnya kita salah menyampaikan. Kalau kita salah menyampaikan, jadinya kita bukan berdakwah, malah menyesatkan. Ini yang perlu kita waspadai. Iya. Jadi sederhana saja, kita punya ilmu, kita yakin itu ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita semangat di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Iya. Alhamdulillah, ini sebenarnya cukup panjang lebar, sudah kita bahas pada bab tentang dakwah. Di bab yang kelima atau keenam, mungkin bisa dilihat lagi bab tersebut. Iya. Dan jemaah sekalian, mungkin terakhir, dakwah itu adalah amalan yang mulia, amalan yang besar, pahalanya sangat besar. Itu bisa menjadi investasi terbaik kita. Kita sudah mati pun, pahala kita akan terus mengalir sebanyak orang yang kita dakwahi. Karena Nabi SAW telah mengabarkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi makin banyak orang yang ikut atas dakwah yang dia sampaikan, pahalanya makin banyak. Orang yang ikut dia mengajarkan lagi kepada orang lain, pahalanya juga bertambah.
terus jamaah sekalian. Kita mati pun pahala terus mengalir. Jadi jangan sepelekan, ini amalan yang besar. Tapi jamaah sekalian, hati-hati. Dakwah ini amalan besar, sehingga pintu setan pun besar di situ. Bisa saja orang yang berdakwah itu muncul di dalam hatinya penyakit riya, pingin dipuji orang, apalagi kalau pengikutnya sudah banyak, apalagi kalau usahanya sudah begitu hebat, dia sudah keliling dunia bahkan untuk berdakwah. Ini bisa muncul riya dan bisa juga muncul ujub. Ya. Sampai-sampai ada sebagian orang yang rajin berdakwah sudah merasa lebih baik daripada para ulama. Ini bahaya. Karena dia melihat ulama kebanyakan hanya duduk di majelis ilmu, sedangkan dia sibuk berdakwah keliling ke sana kemari. Lalu kemudian dia merasa lebih baik daripada ulama. Ini pintu setan. Hati-hati. Ini yang namanya ujub. Ya. Tetap saja jamaah sekalian, para ulama, walaupun mungkin kita punya usaha lebih hebat dalam berdakwah, ulama hanya duduk di majelis mengajarkan ilmu kepada masyarakat, tetap saja ulama itu lebih mulia di sisi Allah, karena mereka lah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Jamaah sekalian, ingatlah, menuntut ilmu itu berarti mengambil warisan para nabi. Barang siapa yang mengambilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah di dalam agama ini. Iya. Dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Iya. Dan kita menyebarkan ilmu setelah kita belajar kepada para ulama, ini namanya kita tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Karena ulama itu sedikit. Sulit kita harapkan ulama itu kemudian tersebar ke seluruh dunia, tersebar ke seluruh tempat yang banyak. Tetapi kitalah yang membantu para ulama, karena ulama itu sedikit. Kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu, dan kita semangat berdakwah untuk membantu para ulama agar ilmunya tersebar. Ya. Barangkali demikian jemaah sekalian. Mungkin waktu sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.